Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang tetap sehat walafiat, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak pernah bosan kita sampaikan dan kita terus perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau memberikan kepada kita syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini adalah hari terakhir libur panjang. Jangan lupa besok masuk. Nyambung lagi sampai besok. Dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Salah satu hari libur itu adalah hari katanya 1 Juni Pancasila. Pancasila ini sejarahnya ya kita tahu, ditawarkan oleh Bung Karno ya di hadapan tim atau panitia. Yang jelas perumusan waktu itu dan kemudian digodok dan ya cukup terjadi diskusi yang alot. Salah satunya adalah kalau nggak salah ingat itu soal sila yang pertama ya, bahwa sebenarnya kalau nanti mungkin bisa dilihat lagi susunan yang ada dulu itu yang ditawarkan awalnya bukan seperti sekarang. Yang pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dalam kesempatan subuh kali ini kita coba untuk melihat sila itu satu demi satu dan coba kita kaitkan dengan 5 maqasid syariah. Maksudnya 5 tujuan syariat. Jadi ada maqasidul khamsah. 5 maqasid ya. Maqasid itu jamak dari qasdun. Qasdun itu niat. Ya, keinginan, tujuan. Berarti kalau maqasid adalah jamak ya dari tujuan-tujuan yang 5. Nah, para ulama merumuskan sebelum Pancasila ini lahir, sebelum negara ini pun lahir, 5 maqasid itu adalah dasar dari semua aktivitas kehidupan umat, baik itu syariah, baik itu akidah, akidah, syariah, dan buahnya adalah akhlak. Nah, ketiga-tiga hal itu tidak pernah akan lepas dari 5 ini. Nah, kita coba kaitkan satu demi satu antara sila pertama sampai sila kelima dengan maqasid yang pertama sampai maqasid yang kelima. Tadi sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maqasid yang pertama dalam Islam itu, syariat itu adalah hifzuddin, menjaga agama. Itu yang paling pertama, memang susunannya begitu. Hifzuddin. Nah, ketuhanan yang Maha Esa berarti ini sebenarnya nilai tauhid. Esa, tunggal. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Itu Ali Imran ayat 18. Ya, atau misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu banyak ayat-ayat begitu. Nah, inilah kemudian kita lihat dalam sejarah bangsa kita, tauhid inilah yang menjadi sumber inspirasi kemerdekaan. Sumber inspirasi kemerdekaan. Dan itu diikuti dengan banyak peristiwa yang kalau dilihat secara hitung-hitungan di atas kertas nggak masuk akal.
Bambu Runcing melawan Tank Baja Surabaya. Siapa? Bung Tomo. Itu karena dia dari Jawa jadi namanya Bung Tomo. Kalau dia di Sunda jadi Bung Tama. Dan kita ingat betul pidatonya Bung Tomo itu, apa dia bilang? Teriakannya yang paling ujung, Allahu Akbar. Ya cuma sayangnya saya nggak tahu sekarang ya. Dulu waktu lagi nyetir di hari kayak kemarin-kemarin itu, kalau kita putar 10 November, biasanya kalau peringatan 10 November itu biasanya RRI putar tuh pidatonya Bung Tomo, RRI. Kalau di Bogor berarti RRI Pro 3, ya kan? Itu diputar tuh pidato dari awal, tapi udah mau menjelang ujung, menjelang ujung itu di stop, tidak lagi diputarkan sampai ujung, yaitu Allahu Akbar, hilang. Itu saya punya pengalaman sendiri. Mungkin waktu itu lagi pas rusak radio saya, jadi di ujungnya rusak, namun bisa jadi kan sinyal hilang, atau lagi masuk di bawah terowongan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti orang ada ini marah pula sama kita kan. Tapi ya siapa tahu nanti 10 November coba dicek. Mudah-mudahan itu tidak disengaja. Tapi itu menjadi pengakuan bahwa menggerakkan itu memang harus pakai nilai agama. Dan sejatinya memang manusia itu bergerak tanpa agama juga, sebenarnya dia akan bergerak. Kalau mau lihat fitrah kita ini sebagai manusia, pasti pengen yang lebih baik, ya kan? Ekonomi pasti ingin kaya, pendidikan pasti ingin pintar, dan lain sebagainya dan sebagainya. Semua itu fitrah manusia. Semua sistem kehidupan yang ditawarkan sampai hari ini dari dulu, sosialisme, kapitalisme, apalagi yang isme-isme yang lain. Kalau ditanya untuk apa bikin seperti itu, pasti jawabannya sederhana, ingin lebih baik, betul kan? Menawarkan konsep yang menurut mereka baik. Itu manusia memang berpikir terus. Ibnu Khaldun kemudian mengatakan, semua fitrah manusia ini yang ingin baik itu, kalau tidak dikawal dengan sesuatu, maka dia akan menjadi liar. Misalnya, menurut saya yang baik itu adalah sholat subuh itu harus lama. Bisa nggak orang berpikir begitu? Karena cuma 2 rakaat, lama indah. Tapi bagi yang lain mengatakan sholat subuh itu jangan lama, apalagi di hari kerja, karena dia mau pergi berangkat kerja. Nah ini bagaimana menemukan ini? Agama turun tangan di situ, ya kan? Makanya Nabi keluarkan hadisnya, kalau kamu sholat sendiri, silakan panjang-panjang, ya kan? Terserah. Tapi kalau kamu sholatnya dengan jamaah, maka lihatlah kondisi jamaah. Nah kondisi jamaah bisa beda-beda lagi. Masjid komplek dengan masjid Baranang Siang, masjid alumni itu kan masjid sentral, orang ada mau berangkat kemana? Bandara. Rata-rata kalau orang di sana yang subuhan itu ke bandara biasanya ya, atau mau ke Jakarta. Kalau dia pakai Al-Baqarah 1 subuh itu, berontak semua orang. Nah itu dia. Jadi kembali lagi masih banyak contoh-contoh yang agama itu harus turun tangan untuk mendamaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di Undang-Undang Dasar 1945 pembukaannya dengan tegas mengatakan, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Bukan karena pemberian Jepang Belanda, bukan. Tapi memang karena inspirasi dari agama. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran Abu Lahab, Abu Jahal waktu Nabi Muhammad datang membawa Islam. Kekhawatiran mereka apa? Ini agama baru ini kalau datang,
Ini yang rusak pertama ekonomi kita. Kenapa? Karena akan hilang perbudakan. Sementara ekonomi waktu itu salah satunya didukung oleh jual beli manusia budak. Pikiran Abu Lahab, Abu Jahal itu cerdas mereka, panjang. Yang kedua mereka bilang ini agama kalau menyebar bahaya, jualan patung kita bisa terganggu. Karena patung orang-orang yang datang dari seantero Jazirah Arab itu kalau datang ke Ka'bah pasti pulangnya oleh-olehnya patung, apalagi patungnya sudah didoakan oleh banyak orang. Kayak kita jamaah haji misalnya, pulang pasti kalau nggak bawa zam-zam, kayak nggak afdol ya. Makanya akhirnya bisnis zam-zam itu luar biasa. Apa yang terjadi kalau sudah begitu? Zam-zam palsu beredar, kan ditangkap tuh di Saudi Arabia. Sudah nonton videonya? Digerebek oleh polisi setempat. Mereka masukin persis dari ininya, dari semua tempatnya, masukin ke plastik. Bukan di sini saja, bukan di sini yang dipalsukan, di sononya udah palsu duluan. Tidak jauh dari tempat aslinya udah ada palsunya. Subhanallah. Ya kan? Jadi kalau di sini ada yang palsu, kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal. Wong di sananya aja sudah ada yang palsu. Jadi begitu, Pak. Bapak Ibu rahmati Allah, hifzuddin, menjaga agama. Apa yang dijaga? Semua yang merusak nilai-nilai agama. Apa yang merusak nilai agama? Ajaran sesat. Ya, Jawa Barat itu adalah provinsi terbesar yang memproduksi aliran sesat paling banyak. Yes, ada datanya Jawa Barat. Kebanyakan dari sini. Makanya Malaysia itu kalau ada dai dari Indonesia datang, dia harus punya lesson diuji dulu. Kalau mau dakwah, mau muter-muter Malaysia dakwah, harus lewat ujian dulu sama pihak setempat. Ya. Jakimnya itu jabatan apa? Pokoknya kayak Kementerian Agama kita. Kalau nggak dapat license itu, nggak bisa ceramah. Jangankan Indonesia ke Malaysia, antar sesama Malaysia tapi terpisah apa itu namanya? Negeri. Pahang, Kedah, Negeri Sembilan itu tidak bisa sembarangan dari dai yang sebelah sini, provinsi sini, negeri sini pindah ke negeri sini ceramah. Harus lewat dulu screening. Ketat mereka. SIM, surat izin. M-nya apa kira-kira? Mengaji kali ya. Mengajar, surat izin mengajar. Nah, itu yang sempat jadi polemik soal apa tadi kemarin itu di negeri ini, sertifikasi dai. MUI sudah bikin tuh sertifikasi dai, tapi belum sampai menyentuh kepada larangan. Cuma ingin menyeragamkan atau ingin membuat kesamaan-kesamaan besar, dan yang ikut juga banyak. Saya perhatikan waktu saya ikut itu, kelompok saya, marhalah saya ikut, saya lihat, saya perhatikan peserta-peserta beragam. Mulai dari Nahdlatul Ulamanya, Muhammadiyahnya, Persisnya, jamaah ininya, semua saya lihat. Oh, ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini. Ikut semua dan lulus semua. Walaupun ada di ujung-ujung agak lama pengumumannya. Dan tahu nggak ujiannya Bapak Ibu? Ujiannya adalah di ujung, yang paling berat menurut mereka teman-teman itu, menuliskan doa setelah dengar azan pakai bahasa Arab. Nah, tidak semua bisa rupanya. Nah, ini bocoran saja ya. Tulis pakai bahasa Arab doa setelah azan. Apa doa setelah azan? Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qaimah, dan seterusnya. Tulis pakai bahasa Arab. Habis itu selain doa itu ada satu lagi, surat Al-Fatihah, tulis pakai bahasa Arab. Kalau kita uji sekarang ini bisa nggak? Tulis pakai bahasa Arab Al-Fatihah. Harusnya bisa dong. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bisnis Islam, hifzuddin ini itu menjadi
inspirasi juga. Apa inspirasinya? Dalam bisnis Islam, dalam fikih muamalah, itu yang kita kenal dengan sekarang sertifikat halal. Karena halal itu bagian daripada agama. Ya, aspek kebersihan makanan, kesucian produk, mulai dari input, proses sampai output. Tidak boleh ada unsur-unsur babi, khamar, bangkai, darah serta turunannya. Kan begitu. Ya. Bahkan kalau dilihat di materi tentang halal jaminan jaminan produk halal JPH-nya itu diatur sampai kepada penyajian. Tidak boleh pegawai restoran itu membawa makanan dari luar. Nggak boleh. Karena mengganggu proses di dapurnya. Pengunjung nggak boleh bawa anjing, hewan peliharaan, nggak boleh. Dan seterusnya masih banyak. Kalau dia proses bahan bakunya itu daging, maka daging itu kalau dia dagingnya impor dari pelabuhan sampai ke gudang itu pakai kendaraan apa, cara menyimpannya bagaimana, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Daging itu sudah sampai di gudangnya produksi masih seger apa tidak, disimpannya pakai apa, dipisah atau tidak dengan yang lain, lengkap semua. Ini memang kalau kita bikin produk aturan yang paling jago, tapi bagaimana pelaksanaannya ya nanti di ujung lah kita refleksi, ya kan? Apakah kemudian nilai-nilai Pancasila itu dan makosid yang pertama tadi apa, hifzuddin itu terjaga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pindah ke sila yang kedua, termasuklah kenapa Abu Bakar Siddiq waktu Nabi Muhammad SAW wafat, itu kan ada yang nggak mau bayar zakat, tapi mengaku Islam. Abu Bakar ini orang lemah lembut, tapi untuk urusan waktu itu, ujian pertama Khalifah Abu Bakar setelah jadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat, ujian pertamanya itu, kami nggak mau bayar zakat. Muhammad telah wafat, kami Islam tapi kami nggak mau bayar zakat. Kami sholat, kami nggak mau bayar zakat. Abu Bakar Siddiq yang lemah lembut berubah jadi garang. Apa keputusannya waktu itu? Perang. Kok bisa? Karena Abu Bakar Siddiq paham betul perintah sholat di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakata, cuma dipisahkan wawnya waw ataf, waw sambung. Kalau dalam gramatikanya waw sambung itu artinya yang disambung sama yang menyambung, antara menyambung dengan yang disambung itu kesetaraannya sama kekuatannya. Berarti orang sholat kalau tidak zakat salah, orang zakat tidak sholat salah. Hifzuddin, ya, hifzuddin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam bahasa Arab, manusia itu disebut insan. Tinggal tambah G jadi insan. Itu orang Makassar. Makan ikan. Insan itu, kata insan itu diambil dari akar kata Anisa Yaknas. Pernah dengar nama perempuan Anisa? Ada kan? Ada. Anisa Yaknas itu artinya jinak, ramah dan menyenangkan. Jadi kalau ada nama Anisa terus galak, ganti namanya. Ibu-ibu ya, kalau punya nama Anisa harus lembut karena akar katanya begitu. Suaranya lembut, menenangkan, itu Anisa. Nah, dari akar kata insan itu lahirlah kata kemanusiaan atau humanity. Dan Rasulullah SAW di 14 abad yang lalu, sebelum lahir resolusi PBB ya, tentang nilai-nilai kemanusiaan. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW waktu di haji, ini lagi musim haji nih, pada haji nih saudara-saudara kita. Waktu haji beliau yang terakhir, dan hajinya Nabi itu berapa kali? 1 kali ya. Pernah awal tapi ketahan.
Ya enggak? Ya. Kalau enggak ketahan berarti 2 kali. Nabi itu cuma sekali hajinya. Di haji yang terakhir itu, mungkin berarti haji yang pertama dan terakhir ya, haji wada. Itu Nabi ceramah tuh. Di mana itu? Di padang Arafah apa? Waktu wukuf ya, tentu saja di wukuf, karena situasi wukuf Arafah itu adalah ada di jam-jam pagi itu kita masuk semua ke tenda. Kita masuk semua tuh ke tenda. Lalu kemudian kita setiap kloter atau di tenda itu ada pimpinan kita yang akan memberikan ceramah, khutbah. Saya waktu itu saya hajinya haji mahasiswa. Orang dengar ceramah, saya sibuk nganter makanan. Namanya juga, nah haji perjuangan. Kita tugas waktu itu bawa makanan, supply ya. Karena nanti habis ceramah mereka mau makan. Ya. Makan kita yang bagi, saya bagi setiap tenda 1.500. Ambil dari markasnya ada satu tenda utama, antar itu. Makanya pengen haji lagi, tapi ya sudahlah, cukup sekali lah. Nah itu di haji itu, di wukuf Arafah itu Rasulullah SAW khutbah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'asyaran nas, wahai manusia, Tuhan kalian satu, nenek moyang kalian satu. Tidak ada perbedaan Arab dengan non Arab, tidak ada perbedaan kulit merah sama kulit hitam atau sebaliknya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas gamblang, ya, kemanusiaan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maqasid yang kedua, nah kita lihat nih apa sama nggak dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Maqasid yang kedua, hifzun nafas. Hifzu itu menjaga. Makanya hafiz Quran, hafiz penjaga Quran. Selain disebut sebagai penghafal, hafiz itu penjaga, menjaga dia. Hafiz, menjaga. Menjaga apa? Nafs. Nafs itu jiwa. Kalau dalam sumber Al-Qur'annya, itulah asal muasalnya sumber hukum kisos. Di ayat berapa tuh kisos itu? An-nafsu bin nafsi. Nah, jiwa dibalas dengan jiwa. An-nafsu bin nafsi, wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal uzuna bil uzni, wasinna bis sinni, wal jurhal qisas. Mata dengan mata, telinga dengan telinga. Kalau orang potong telinga orang lain, telinganya dipotong. Betul ya? Kalau orang congkel mata orang lain, matanya dicongkel. Hari ini di Indonesia, kisos itu ada di mana? Aceh. Tapi sudah betul, saya belum tahu, belum mendalami. Yang saya tahu di Aceh itu cambuk. Apakah sudah terjadi kisos bunuh betul? Belum ya? Nah, itu juga agak ini perlu dibaca lagi. Mengapa belum sampai? Ya kan? Kalau potong tangan di Aceh sudah ada kasusnya, belum juga, belum ya? Oke, baru ini berarti baru cambuk ya. Nah, itu artinya memang sekelas provinsi Aceh yang memang sudah dikasih keistimewaan, Jogja sama Aceh dikasih keistimewaan untuk menerapkan nilai syariat di bidang kisos, jinayat, baru sampai kepada cambuk. Emang masih panjang ini urusan ini. Ini perjuangannya masih panjang ini. Aceh termasuk mengeluarkan juga tidak ada perbankan selain perbankan syariah. Waktu kasus BSI kemarin mandek 4 hari, katanya isunya mau diundang lagi bank konvensional. Cuma alhamdulillah nggak jadi. Nggak jadi. Gitu loh. Nggak jadi masuk lagi konvensional. Kalau sampai jadi, berhasil tuh yang goyang apa? BSI. Berapa hari lalu saya dengar Mandiri juga masalah, tapi tidak lama. Betul. Ada katanya Mandiri terganggu sedikit. Ada yang punya pengalaman, Pak? Karena saya nggak pakai Mandiri. Ustaz tanya begitu, kami nggak berani jawab juga, nanti ketahuan pula. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memelihara jiwa itu, Pak, bukan dalam Islam hifzun nafas itu
Bukan sekedar jiwa sebagai nyawa itu, bukan. Tapi menjadikan nyawa itu atau manusia itu bermartabat, beradab, beradilan. Jadi nilai-nilai manusia itu harus dikasih dia porsinya. Ya. Semua orang dalam pandangan Islam sama. Masih ingat kasus Ali bin Abi Thalib dikalahkan sama Yahudi di pengadilan? Kan ada kasus itu. Ali loh bin Abi Thalib masuk pengadilan kalah. Hakimnya mutusin, kau Ali salah, engkau ayah. Ya. Kalau sekarang belum masuk aja udah ketahuan siapa yang menang. Wah ini Ustaz, ini bahaya juga ini. Belum masuk udah menang ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada waktu kita berapa tahun yang lalu sempat terjadi polemik. Misalnya begini, hukum orang korupsi itu dihukum potong tangan apa dihukum bunuh? Pilih. Itu sekitar tahun 2000. Mulai kalau saya ingat saya tahun 2000 atau 2001 muncul ide untuk membunuh koruptor sebagai sumber inspirasi dari kisos. Loh kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran tentang membunuh itu bunyi ayatnya begini, saya dibantu itu. Man qatala nafsan fa innama qatala nafsan jami'ah. Siapa yang membunuh satu orang, dia sama dengan membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, siapa yang menjaga jiwa satu orang, maka sebenarnya dia menjaga seluruh jiwa manusia. Nah, koruptor itu dia itu merusak satu orang atau merusak banyak orang? Seluruh rakyat Indonesia dia rusak. Karena yang dia ambil uangnya rakyat. Yang saya heran, Cina lebih berani membunuh koruptornya daripada kita. Kan Cina mempraktekkan itu ya. Bahkan yang berita saya belum baca, cuma judulnya doang. Bayi 2 bulan dihukum penjara, tidak boleh dihukum penjara. Bayi 2 bulan di Korea Utara. Korea Utara ya? Ada berita itu, baca. Saya cuma lihat headline-nya ya. Bayi 2 bulan sudah kena hukuman penjara. Apa isinya Pak? Bapak udah baca? Apa? Gara-gara nyimpan Bible. Bayinya? Iya. Masya Allah. Gara-gara nyimpan Bible. Ya, kan? Mereka itu kok keras-keras ya, berani-berani. Koruptor, bunuh. Nah, ini belum jadi lagi polemik itu. Koruptor mau dipotong apa dibunuh? Yang terakhir ya paling sekarang itu dimiskinkan. Tapi sudah berjalan belum itu dimiskinkan? Belum juga. Ya. Keluar dia dari penjara, nyalek lagi. Dan yang herannya orang mau pilih lagi. Nggak tahu itu pikirannya yang milih itu. Kata yang milih, pikiran saya sudah tidak ada. Apa? Pikiran saya bagaimana isi perut. Coba lihat. Ya, memang begitu faktanya hari ini. Siapa yang berani bayar, dia yang dapat separuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ekonomi Islam, fikih muamalah, semua hal-hal yang mengganggu nilai-nilai kemanusiaan, apa itu? Mengurangi takaran, menyembunyikan cacat produk, spekulasi harga, tidak komitmen dengan waktu, itu semua dilarang. Talaki rukban, menjaga, menghadang penjual desa masuk ke pasar di kota, itu namanya talaki rukban. Jadi bisnis pedagang kota, mereka masuk keluar ke pinggir-pinggir Bogor. Ada pedagang Bogor, pedagang desa mau masuk Bogor, dibilang sama yang punya Bogor, jangan masuk, harganya sekian, udah jual aja sama kami, gak boleh masuk. Itu dilarang, talaki rukban namanya. Ya. Semua yang merusak akal. Ya. Ini barangnya bagus Pak, produk, wallahi demi Allah ini produk bagus. Padahal pas dibeli cacat. Bahaya, gak boleh. Bersumpah dengan nama Allah supaya laku jualan. Gak bisa itu, mengganggu nilai kemanusiaan.
mengurangi takaran. Itu kasusnya umat Nabi Syuaib itu. Kasusnya umat Nabi Syuaib, mereka itu kebiasaannya apa? Mengurangi takaran. Dan kalau kita baca ayat itu di surat Hud ayat sekian-sekian, ayat 11 sampai ayat 12. Saya lupa-lupa, sudah lama nggak bahas itu. Itu kan bunyi ayatnya begini. Kalau bahasa Indonesianya ya. Kata Syuaib kepada umatnya, "Hei umatku, jangan kalian mengurangi takaran. Aku melihat kalian kondisi ekonominya baik-baik saja. Ngapain mengurangi takaran lagi?" Jadi tergelitik kita. Ternyata kebiasaan orang curang itu bukan hanya kepada mereka yang di posisi ekonomi lemah, tapi yang posisi ekonomi tinggi, curang itu juga bisa menjadi sebuah sifat kebiasaan. Sudah menjadi karakter. Karakternya namanya karakter curang. Dan karakter itu di generasi kita itu juga bisa terus ada. Curang di pelajaran, curang di ujian, curang joki, curang apa lagi? Apa? Semua curang-curang ke bawah sampai besar. Kenapa? Bukan lagi apa? Itu sudah karakter. Karakter anak generasi itu sudah tercipta di situ. Ya kan? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya zakat itu hadir, salah satunya adalah untuk mengurangi jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Bukan untuk menghilangkan kemiskinan. Kemiskinan tetap ada, tapi dia pendek jurang itu. Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakunu dulatan baina agniya minkum, supaya harta kekayaan itu tidak berputar-putar di kalangan orang kaya saja di antara kalian. Jangan terlalu jomplang, bahaya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin saya minum. Sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ini agak sulit ini, tapi mudah-mudahan ketemu. Di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian laki-laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, suku-suku, bangsa-bangsa. Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Ujung ayatnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Lagi-lagi proses kenal mengenal, proses bersosialisasi, berkomunikasi dengan seluruh penduduk dunia ini, landasannya agama, takwa. Gitu. Karena kalau tidak diatur, dia bisa saja misalnya loyalitasnya kepada orang-orang itu menghancurkan agama itu sendiri. Boleh gak kita berkenalan dengan Yahudi? Boleh. Tapi bekerja sama dalam konteks yang lebih besar dengan Yahudi, dan kita tahu mereka menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina, mohon maaf, berhenti dulu. Dan itu bukan keputusan hari ini. Pendiri-pendiri bangsa kita dari dulu sudah mencatat tidak mau berhubungan secara diplomasi dengan Israel. Jadi kalau hari ini kemudian nanti berulang terus itu membuka kemarin terakhir itu hubungan diplomatik yang olahraga ya, sepak bola. Itu bukan keputusan hari ini saja, itu bukan isu hari ini, isu para generasi pendahulu kita. Bicara dalam berbangsa bernegara tanpa masukan nilai agama, mereka sudah mencatat itu, sudah mendokumentasikan itu. Jadi jangan gagal sejarah. Hari ini ada yang sosoknya sudahlah dibuka saja. Negeri ini para pendirinya mengatakan hal yang sama. Ya gitu. Kenapa? Karena jelas di hadapan mata di televisi, korbannya itu bukan lagi kan dalam resolusi PBB itu perang tidak boleh menyerang anak-anak, wanita, orang tua, tidak boleh menggunakan senjata pemusnah massal. Tapi perhatikan yang terjadi, dipakai apa tidak?
dipakai. Jadi kita bukan bicara oke lah agamanya disingkirkan, nilai-nilai kemanusiaan saja mereka udah langgar. Resolusi PBB, perang itu aturan perang mereka langgar. Jadi alasan apa yang mau dipakai untuk melanjutkan hubungan bilateral apa itu? Bilateral, hubungan satu negara dengan negara yang lain. Jadi kita tidak bicara omong kosong, tapi kita bicara fakta dan bicara sejarah. Masa lalu, masa kini untuk menghasilkan masa depan. Ya. Dan itu generasi kita harus sadar itu yang ke depan. Oh, jangan terlalu inilah, enggak. Oh, enggak, ini dari dulu juga begitu. Selama mereka tidak merubah cara hubungan bernegara mereka, berkemanusiaan mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah. Maqasid yang ketiga. Nah, ini bagaimana cara hubungannya menyambungkannya. Tujuan syariat yang ketiga, hifzun nasl. Nasl itu artinya keturunan. Menjaga keturunan. Ini agak jauh, ini jomplang. Sila ketiga menjaga persatuan. Maqasid yang ketiga menjaga keturunan. Maksudnya apa? Nah, ini mikir nih. Kalau kita lihat, saya lihat contoh-contoh penjelasan maqasid ketiga ini menjaga keturunan. Di dalam agama ini disuruh untuk menikah. Supaya apa? Keturunan tetap berlangsung. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku bangga dengan umatku yang banyak. Berarti umat yang banyak hanya bisa dihasilkan dengan pernikahan. Maka semua upaya untuk merusak institusi pernikahan itu kita lawan. Apa saja yang merusak institusi pernikahan? LGBT. Pedang ketemu pedang. Bagaimana bisa muncul anak? Logiknya itu. Apa yang akan terjadi kalau mereka mau mempertahankan generasi LGBT-nya? Kira-kira? Secara hukum biologis pasti akan habis. Tapi coba lihat, kenapa nggak habis sampai hari ini? Kenapa masih tambah banyak? Lewat cara apa mereka memperbanyak komunitas? Promosi, sosialisasi, edukasi, dan mencari mangsa baru. Hanya itu cara satu-satunya. Karena secara biologis nggak bakalan dapat generasi berikutnya LGBT. Maka yang akan terjadi, korbannya siapa? Sasaran empuk mereka, anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, jangan bilang begini, berpikir, itu kan mereka, komunitas mereka, anak-anak saya mah bukan. Pak, hukum biologisnya, mereka lama-lama akan habis dengan sendirinya. Fakta hari ini nggak pernah habis, tambah banyak. Buka data, di mana yang banyak LGBT? Mohon maaf, yang ngomong sendiri ke saya orang Cianjur. Orang Cianjur yang ngomong. Ustaz, banyak. Di tempat kami banyak. Gitu loh. Bogor, banyak apa tidak? Banyak. Cuma tunggu waktu ini, jangan auzubillah min zalik, Allah goyang ini Bogor ini. Kalau lihat secara geografis kita ini dikelilingi sama gunung, cuma gunungnya masih tidur. Coba itu gunung buka mata satu aja, mau lari kemana kita? Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa kita teriak-teriak LGBT? Cuma saya juga mohon maaf ini secara pribadi juga belum banyak melakukan langkah-langkah yang ini ya. Saya dan kita barangkali ya. Bagaimana menghancurkan LGBT di Bogor ini? Ya kan? Saya suka ikut itu Instagram namanya Bogor Daily News. Coba Bapak Ibu ikut Instagram. Apa yang terjadi di Bogor ini dia update di situ. Orang jatuh di selokan masuk videonya. Orang kecelakaan di mana masuk, karena dia sumber pemberitaannya itu Citizen News. Jadi ada video saja dari satu viral langsung dia masukin. Nah itu di situ pernah beberapa kali di mana itu Sentul kejadian itu mereka pesta LGBT. Di mana itu di kafe di nggak jauh dari sini rupanya. Mana? Kalau dari sini jalan depan ini nanti ke kiri Semplak apa? Kalau sana Semplak sana apa namanya? Cilendek sebelah sana lagi apa? Cilendek setelah daerah Cilendek. Kemang. Kemang. Di situ kejadian berapa bulan lalu di salah satu kafe.
Jadi kita ini harus melek informasi, dan saya juga pribadi mohon maaf kalau sudah dapat informasi, apa yang bisa kita lakukan? Saya kepikir itu ada divisi divisi anak muda yang kita lindungi dia secara advokasi. Silakan kamu bergerak. Kalau ada yang lawan cegah kamu di lapangan, kami bapak-bapak yang ahli sarjana hukum, yang pengacara-pengacara muslim itu yang akan bergerak. Ada nggak kira-kira ya? Belum ada ya? Belum. Kalau saya ketua MUI, saya kumpulin itu. Saya bukan ketua MUI. Ya, masih soalnya bukan kiai, bukan ulama, soalnya baru. Ulama kan lama-lama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana nyambunginya? Nyambunginya adalah yang namanya persatuan bangsa, persatuan Indonesia. Jangankan bicara persatuan dulu, bicara orangnya. Gak mungkin bersatu kalau tidak ada orangnya. Ya, makanya makosid yang ketiga itu adalah bagaimana generasi kita itu bukan sekedar muncul, tapi generasi yang mereka itu punya kemampuan untuk menjaga persatuan tadi. Ya. Menjaga negeri, persatuan Indonesia menjaga negeri, jihad fisabilillah. Nah, kadang-kadang jihad fisabilillah itu selalu dimaknai dengan apa? Perang. Padahal jihad fisabilillah itu dalam konteks kontemporer, dakwah itu jihad fisabilillah, bangun rumah sakit itu jihad fisabilillah, bangun sekolah itu jihad fisabilillah. Apalagi jihad fisabilillah? Bangun masjid fisabilillah apa tidak? Kalau dalam zakat itu kan ada 8 asnaf. Ujungnya apa? Yang ke-8 fisabi. Boleh nggak uang zakat bangun masjid? Kan terjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kalau saya, dua-dua pendapat itu bisa dipakai. Kalau masuk proposal ke lembaga zakat, bikin masjid, lihat dulu masjidnya di mana. Oh, sudah ada masjid di sekitar situ, ngapain bangun masjid lagi? Tapi kalau proposal masjidnya datang dari misalnya di lereng Gunung Merapi, di sana ada komunitas muslim, mereka sedikit, belum punya masjid, bantu. Jadi kalau masjidnya misalnya dibantu lagi dengan dana zakat untuk bikin lebih besar, mohon maaf, saya pribadi menolak. Tidak cocok, karena lebih baik disalurkan kepada yang lebih maslahat, lebih penting. Oke lah, sudah, isu itu kita tinggalkan. Tadi bangun sekolah, bangun ini bangun TV, stasiun TV, jihad fisabilillah. Bangun apa lagi? Bangun musik Islami. Waduh, ini musik Islami. Karena yang hadir di Coldplay itu saya bisa katakan mayoritas pasti generasinya muslim apa bukan? Muslim. Coldplay, gimana nggak? Ada bisa yang bikin Coldplay syariah? Asyid. Kita dukung apa tidak? Jangankan baru mau bicara dukung, langsung dihantam musik haram. Ini generasi kita pada ikut Coldplay semua loh. Terus kita bilang musik haram. Ini mohon maaf ya, ini saya munculkan ini supaya jadi berpikir kita. Ya. Karena dalam Islam terjadi perdebatan. Karena ada yang bilang sepanjang nilai-nilai musik itu tidak mengarah kepada kemusyrikan. Saya agak berpikir di tengah. Begini maksud saya. Ini gimana caranya itu supaya generasi itu tidak suka Coldplay? Kasih dia alternatif. Ya enggak? Kasih dia alternatif. Selama dia tidak punya alternatif, lah ke sana dia. Mohon maaf, ini kita masih bisa diskusi lah untuk poin itu. Tapi kalau sudah tua, terus masih musik, itu juga persoalan. Sudah tua ya, usia sudah 50, 60, masuk mobil, langsung dangdut koplo di mobilnya, itu pertanyaan. Ya, itu pertanyaan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu habis ini, belum baru sila ketiga, sila keempat. Pak Ketua, ini waktu masih ada supaya ada tanya jawab. Masih. Sila yang keempat. Ayo sila yang keempat coba.
Adek, hafal nggak? Nah coba kita dengar. Sila keempat. Alhamdulillah lolos. Nah, untung saya tanya yang muda. Saya tanya yang tua bahaya. Yang tua masih apa? Hah? Oh yang tua masih apa? Coba Pak. Kajian yang dipimpin oleh Ibu Bijaksana Laku Maksud tentang perwakilan. Oke baik. Karena memang wajib diapa. Oh yang katanya masih muda. Masih muda. Oke sudah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui musyawarah itu kita sedang menghargai akal sebenarnya. Betul apa tidak? Menghargai akal. Orang musyawarah itu kan berarti orang menghargai akal sehat. Oke, biar cepat nih. Maqasid yang keempat. Ibu-ibu yang rajin mencatat di belakang. Maqasid yang keempat itu adalah hifzul aqal. Menjaga akal manusia. Al-Quran silakan dilihat kalimat-kalimat akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apalagi afala tatadab apa tadabbarun. Apalagi la'allakum ta'qilun. Apalagi in kuntum ta'qilun ada. Macam-macam lah itu. Itu Al-Quran, ujung-ujung yang banyak itu sebenarnya isyarat. Gunakan akal kalian. Ya. Gunakan akal kalian. Ya. Maka Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks saya suka kembali ke zakat. Dalam konteks zakat, fatwa MUI nomor 120 tahun 96. Boleh berikan zakat skimnya skim beasiswa. Boleh nggak zakat beasiswa? Boleh. Kepada anak-anak generasi yang cerdas otaknya tapi tidak mampu pembiayaannya. Nah sekarang beasiswa terbesar di negeri ini beasiswa apa? LPDP. Itu pembiayanya gede-gede Pak. Kalau dia misalnya mahasiswanya diterima di mana? Di Harvard. Bayar mahal nggak itu? Mahal. Tinggalnya aja sudah mahal. Itu semua dikasih sama negara. Sekarang pertanyaannya, coba kita pikir sama-sama. Coba buka data. Kira-kira yang bisa tembus ke universitas-universitas bergengsi itu, kira-kira generasi Muslim atau yang bukan? Sudah berani punya data nggak? Coba silakan dulu. 50-50. Nah, mudah-mudahan begitu. Harusnya kan tidak 50-50. Harusnya tidak 50-50. Harusnya lebih banyak Muslim. Cuman terkendalanya begini, yang Muji bilang, kamu bahasa Inggrisnya nggak bagus. Bahasa Inggris mentok lagi, ya nggak? Ini saya bicara atas nama pribadi saja lah ya. Bapak Ibu pernah datang ke tempat ramai yang di situ dikunjungi oleh banyak orang, bukan cuma ya maksud saya paham lah ya. Ada anak-anak. Yang anak-anak mereka itu ngomongnya pakai bahasa apa mereka? Inggris. Di situ aja kita udah kalah. Untuk dapat beasiswanya, untuk dapat bukan pendidikannya dulu loh. Kan nanti urusan lulus apa tidak itu kan urusan nanti. Untuk dapat beasiswanya baru mau masuk, kita sudah kalah di situ. Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Yang jadi muatan lokalnya lebih tunggul. SD masuk SD di Jawa Barat ini di Bogor. Anak SD itu harus muatan lokalnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Anak saya yang bukan orang Sunda belajar juga bahasa Sunda. Ini pas lagi ujian ini. Abi, ini apa artinya? Aduh, saya nggak ngerti. Saya bukan orang Sunda. Nah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Miris kalau kita lihat itu. Yang dapat banyak, iya kan? Beasiswa itu yang nilainya gede-gede itu.
Cuma alhamdulillah kemarin yang dapat itu yang lulus dari Lombok, Ahmad Munjis, S3 kan? Di Amerika kuliahnya, PhD dari beasiswa LPDP. Sekarang tadi malam baru selesai, saya sambil pulang dari Jakarta, ya. Sambil nyetir, pas putar Pro 3 rupanya lagi disiarkan langsung, dia di Amerika, radio di sini. Terus ada ada penelpon. Rupanya penelpon itu bapaknya. Pembawa acaranya sudah setting sama tim supaya jangan ngaku sebagai bapak. Rupanya bapaknya nggak bisa tahan. Saya kan bapaknya katanya. Bocor. Nggak seru jadinya ya kan. Nah, saya mikir bagus juga ini. Tapi yang saya lihat, ini mohon maaf, kan selalu berpikir kritis itu boleh ya. Berapa banyak yang Ahmad Munjis? Coba berani nggak keluarin data yang lagi S3 dengan LPDP? Berapa banyak yang dapat Munjis ini? Ahmad, yang namanya Ahmad. Saya berani ngomong begitu. Coba di-compare datanya, kalau bisa. Mudah-mudahan bisa tergelitik kita. Tadi Pak ya, harusnya tidak 50-50 loh. Berarti tugas kita yang hafiz Quran, yang pinter-pinter itu, yang mau lanjut LPDP, berarti harus bisa bahasa Inggris ya. Harus bisa bahasa Inggris. Berani nggak keluarin zakat program beasiswa untuk bisa bahasa Inggris? Wah, dana infak sedekah DKM keluarin satu orang untuk dikader jadi yang bisa bahasa Inggris. Kalau saya udah nggak usah lagi, udah mentok ini nggak bisa bahasa Inggris. Habis waktu, terakhir sila kelima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu-ibu, maqasid yang kelima adalah hifzul mal. Itu udah paling terakhir. Menjaga harta. Menjaga harta. Ya. Saya kira dalam ekonomi ini sudah banyak contohnya dalam Islam. Menjaga harta itu adalah keadilan sosial. Adil itu tidak hitam putih. Khotib Jumat, setiap Jumat pasti nyitir ayat ini biasanya, kebanyakan khotib. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Bapak Ibu, itu ayat luar biasa. Bil adli wal ihsan. Tadi sudah saya bilang kata waw itu atof. Berarti antara adil dengan ihsan seimbang. Adil itu tidak hitam putih. Masuk akal nggak? Nenek-nenek nyuri berapa? Apa itu? Singkong. Penjara berapa tahun? Mereka yang nyuri miliaran triliunan rupiah, jangankan di penjara tahunan, tangkap aja kagak. Di mana ihsannya? Di mana adilnya dan di mana ihsannya itu? Gak masuk akal. Gitu loh. Makanya Al-Quran itu jelas dia. Bil adli wal ihsan. Adil itu tidak hitam putih. Adil itu ada nilai-nilai ihsannya, nilai-nilai kebaikannya. Gitu. Umar bin Khattab ketangkap orang pencuri. Pencuri loh ketangkap di zaman itu. Belum lama dari Rasulullah SAW wafat. Masih murni syariat. Gak dipotong tuh tangannya. Kenapa gak dipotong sama Umar? Tahu gak alasannya kenapa gak dipotong? Karena waktu itu terjadi amul maja, ya, musim tahun-tahun kelaparan. Ini orang yang nyuri, bukan nyuri karena kebiasaan, bukan karakter, bukan merugikan. Dia nyuri untuk menyambung perut hidup. Maka Umar bin Khattab itu cerdas. Jangan dipotong tangannya. Dia nyuri bukan karena menyuri. Ini yang nyuri triliunan itu bukan lagi lapar itu. Serakah itu. Orang-orang yang nyuri itu, yang triliunan itu nggak masuk akal. Itu bukan lapar, serakah, takut miskin. Ya, serakah, sudah punya ini masih lagi ngambil. Ya. Orang-orang yang kayak begini, ya udah tadi, matiin aja. Setuju. Kalau dibikin pilihan, kalau berani. Tapi kalau dibikin polling, saya yang pertama bikin pilih. Setuju yang pertama. Ngapain dipelihara? Bikin rusak aja.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita perlu berikan kesempatan kepada bapak-bapak untuk menyampaikan juga. Dari saya sudah selesai, cukup Pancasila dan maqasid syariah. Bahwa kemudian hari ini belum semua diterapkan, yaitu tugas kita sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita serasa diajak belajar PMP nih ya. Apa itu? Pendidikan moral Pancasila. Oh ya, PMP dulu, kita dulu PMP. Pancasila tapi dibungkus dengan berbagai simbol-simbol Al-Quran. Kita semakin mantap bahwa Pancasila itu sudah yang terbaik untuk negara kita ya. Cuma kan sekarang kita lagi ada ujian terkait masalah moderasi agama. Moderasi agama. Terus yang kedua kemarin ada kasus-kasus tidak ada persamaan dalam penanggalan. Oke, penanggalan ya. Sehingga seolah-olah itu yang benar hanya satu. Ya. Kemudian toleransi yang salah kaprah. Iya. Sebenarnya dengan kita terus menanamkan Pancasila itu sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup lah toleransi dan moderasi ya. Iya. Sudah cukup. Tapi kenapa kok Masih ada? masih diganggu-ganggu terus? Oke. Saya coba jawab Pak ya, terima kasih. Saya berpikirnya begini, jangan-jangan ada pihak ketiga yang sengaja membuat isu-isu itu supaya kita habis waktu dengan itu. Ya, diprovokasi, dibuat jadi blow up. Padahal kalau kita mau jujur, masalah-masalah perbedaan itu jangan-jangan dari dulu memang sudah biasa kita, orang-orang tua kita. Ini pertanyaan menarik. Pertanyaan saya masih muda ininya. Tuh dulu 30-40 tahun lalu, apakah Idul Fitri beda apa sama? Coba ada yang punya data nggak? Hah? Kadang beda. Kadang beda. Kadang beda. Artinya berarti sudah dari dulu ya? Sudah dari dulu. Tapi tidak pernah Di blow up, tidak iya. Artinya silakan jalan sendiri. karena waktu itu komunikasi mungkin juga Mungkin betul. Sarana komunikasi dulu masih terbatas, betul. Sekarang kan semua jarum yang jatuh di ujung negeri langsung kedengaran sekarang. Ya, oke. Artinya fakta itu hari ini ternyata kita memang masih punya PR besar untuk membuat hal-hal yang begini tidak menjadi persoalan yang penting untuk dibahas berlama-lama. Saya kan kesel itu di grup sekelas grup alumni Al-Azhar. Bukan Al-Azhar, grup alumni Timur Tengah. Ya. Itu sudah selesai kita Idul Fitri. 1 minggu setelah itu masih juga bahas itu di grup. Saya nggak tanggapi itu, malas. Ngapain bahas yang begitu? Gitu. Artinya Pak, kita ini harus terus menggali fikih pada akhirnya. Fikih itu tidak fikih namanya fikih tidak satu gitu loh. Tetapi yang tidak satu itu jangan juga dijadikan senjata untuk memudahkan. Selama masih ada pendapatnya, jangan dibuat paksa gitu loh. Hari ini ya saya ingatkan kita semua, seolah-olah seolah-olah kalau setiap satu persoalan satu jawabannya. Enggak semua begitu. Tapi kalau bicara akidah, syahadat, itu satu. Betul tidak? Bedakan antara yang furu'iyah, cabang, sama yang asli. Asli itu apa? Akidah. Misalnya hukum apa? Hukum soal menikah. Boleh nggak menikah beda agama? Tidak bisa. Karena prinsipnya nikah itu sesama. Itu pokok. Boleh nggak haji 2 kali dalam setahun? Tidak bisa. Karena Nabi bilang, hajilah kamu seperti mana aku haji. Dan haji Nabi cuma sekali dalam 1 tahun. Boleh nggak sholat seperti yang di Surabaya atau di Semarang? Boleh nggak sholat pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh. Tidak boleh. Si Roy itu ditangkap di Malang apa di mana? Di Malang. Tidak bisa. Azan pakai bahasa setempat, boleh apa tidak? Tidak bisa. Turki itu berapa tahun setelah 1924 Kemal Atatürk merubah azan jadi bahasa Turki. Setelah masuk Erdogan menang, berubah jadi bahasa Arab. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagus apapun bahasa Indonesia, sebagus apapun suara yang dipakai, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, beda.
As-salatu khairum minan naum. Coba terjemahkan yang paling bagus. Ayo, yang paling jago-jago bahasa Indonesia. Apa? Salat lebih baik daripada tidur. Yang orang lagi tidur dia dengar apa? Tidur. Tidurlah dia. Jadi itu yang prinsip-prinsip, kita jaga prinsip itu. Tapi yang furu'iyah ya, yang cabang-cabang soal tanggal, waktu, ya kan? Soal lebaran berapa kali, beda 1 hari, ya sudahlah. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Jadi jangan terpancing. Fokus. Oke, baik. Ada lagi? Moderasi beragama, tapi perlu ada batasannya. Semua agama sama? Oh enggak semua agama sama. Iya, kalau semua agama sama ngapain beragama? Kan ujungnya ke situ. Khawatirnya nanti ke situ. Semua agama sama, karena semua agama sama. Hari ini Islam, besok Kristen, lusa Hindu, Tula, setelah lusa maksudnya Buddha, Konghucu, Lakum Dinukum Waliyadin, mau taruh di mana? Gitu loh. Sesederhana itu aja. Nah, yang isu-isu begitu simple, tapi digoyang terus, dibuat terus supaya kita sibuk dan habis waktu di situ. Akhirnya lupa apa? Lupa bahwa masih banyak urusan yang harus dibahas. Wallahu a'lam. Sudah tidak ada, cukup? Ibu-ibu cukup? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita. Saya sepakat, Pancasila tidak perlu lagi dibuat jadi masalah. Seharusnya dengan kajian ini Pancasila kita buat dia menjadi apa? Dasar dalam konteks kehidupan bernegara. Tetapi sudah kita bahas tadi kemudian bahwa nilai-nilai agama ternyata punya keselarasan, dan mari kita kawal Pancasila itu dengan apa? Nilai-nilai agama tadi. Ya, mudah-mudahan dengan orang-orang yang begini, yang soleh, yang memahami agama dengan baik, Pancasila tidak jadi momok, tapi Pancasila menjadi sesuatu yang betul-betul kemudian bisa kita manfaatkan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.